Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Kalian sudah siap untuk belajar? Are you ready? Materi untuk kali ini, untuk MUPEL IPA, pelestarian tumbuhan. Untuk MUPEL Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Untuk MUPEL PPKN, kita akan mempelajari tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pelestarian hewan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap hewan? Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang pelestarian tumbuhan. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap lingkungan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pohon, kemudian ada burung atau manusia atau binatang yang lainnya yang memakan buah dari tanaman pohon yang dia tanam, melainkan itu akan terhitung sebagai sedekah buat mereka yang menanamkannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pelestarian hewan langka atau hewan yang sudah jarang ditemukan atau hewan yang hampir punah. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai pelestarian tumbuhan langka di Indonesia. Tumbuhan langka artinya tumbuhan yang sudah jarang ditemukan atau hampir punah. Di Indonesia ada beberapa macam contoh tumbuhan langka. Di antaranya, bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini ditemukan oleh seorang pemimpin ekspedisi dan penemu bunga. Nama bunga Rafflesia arnoldi diambil dari nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga. Maka dinamakan bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di hutan-hutan. Tumbuhan kantong semar ini memakan serangga sebagai sumber makanannya. Contoh lain bunga langka di Indonesia adalah bunga bangkai. Nama latinnya Amorphophallus titanium. Bunga bangkai hampir serupa dengan bunga Rafflesia arnoldi. Meskipun sama-sama mengeluarkan bau bangkai, bunga Rafflesia adalah parasit. Artinya, hanya bisa hidup bergantung dari pohon inangnya atau pohon induknya. Sedangkan bunga bangkai memiliki umbi, batang, hingga akar sendiri sehingga bisa mencari makan sendiri. Selain bunga langka, di Indonesia juga ada pohon langka.
Di antaranya adalah pohon meranti, seperti terlihat di gambar berikut ini. Apa manfaat dari pohon meranti? Pohon meranti dimanfaatkan atau diambil kayunya atau batangnya sebagai bahan baku untuk bahan furnitur atau mebel, kemudian bisa dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan, dan juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kertas, dan juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kayu lapis. Tumbuhan langka selanjutnya di Indonesia adalah pohon cendana. Pohon cendana merupakan pohon yang mempunyai aroma wangi yang khas. Pohon cendana ini dimanfaatkan untuk kecantikan, kemudian untuk rempah-rempah, kemudian dimanfaatkan untuk kerajinan, untuk karya seni, untuk tasbih, dan masih banyak lagi. Tumbuh-tumbuhan tadi merupakan contoh tumbuhan langka yang berada di Indonesia. Tumbuh-tumbuhan tersebut langka atau hampir punah. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan? Perhatikan berikut ini. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Apa artinya? Artinya, menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Upaya melestarikan tumbuhan selanjutnya, yang keempat, yaitu penghijauan atau reboisasi. Penghijauan atau reboisasi yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Upaya pelestarian tumbuhan yang kelima yaitu secara in situ dan ex situ. Apa yang dimaksud dengan in situ dan ex situ? Perhatikan keterangan berikut ini. In situ berasal dari kata in itu di dalam, situ itu habitat. In situ artinya di dalam habitat. Contohnya, hutan lindung Sungai Wain di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian contoh yang lain, cagar alam Maninjau, tempat habitat harimau Sumatera. Pelestarian tumbuhan secara ex situ artinya ex itu artinya di luar, situ habitat. Ex situ berarti di luar habitat atau pelestarian tumbuhan di luar habitatnya. Contohnya kebun raya, misalnya kebun raya Bogor, kemudian kebun binatang atau taman safari. Apa perbedaan konservasi in situ dan ex situ? Coba perhatikan berikut ini. Konservasi in situ merupakan upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman laut. Konservasi ex situ artinya upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Upaya melestarikan tumbuhan yang keenam yaitu mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Ayo kita mengulang kembali apa yang dimaksud dengan simpulan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Simpulan bisa dibuat berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu.
Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai contoh penerapan sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan. Apakah ada yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Bagaimana adab-adab terhadap hewan? Salah satunya, adab terhadap hewan adalah memberinya makan dan minum, kemudian memberikan tempat tinggal. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. 1. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. 2. Merawat hewan peliharaan yang sakit, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. 3. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. 4. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan, termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. 5. Membagi tugas merawat hewan dengan adil, termasuk sila kelima Pancasila. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ayo sebutkan penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut ini. Kalian sudah tahu jawabannya? Silakan tulis jawaban kalian di buku tulis kalian, kemudian kirim ke ustadzah wali kelas masing-masing. Ayo perhatikan kembali bagaimana cara menuliskan simpulan dari teks. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan. Apa yang dimaksud dengan kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan maupun penulisan atau sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah siap untuk tugas hari ini? Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, tugas kalian selanjutnya adalah membaca buku pupena halaman 60-64. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.